perkenalkan kami dari kelompok 3M. Saya Nia Audina, Saya Naila Zahra. saya Nifigenia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pelemburan antara ovum sel telur dengan spermatozoa sel sperma sehingga membentuk zigot. Zigot yang terbentuk akan mengalami pembelahan terus-menerus sehingga tumbuh di dalam uterus. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Saya akan menjelaskan dari tahap ovulasi hingga membentuk fetus. Tadi sudah dijelaskan kan pengertian dari fertilisasi? Namun, apakah teman-teman sudah mengetahui di mana terjadinya fertilisasi? Belum kan? Nah, fertilisasi terjadinya di tuba falopi atau opidak atau juga bisa disebut dengan saluran telur. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar untuk dijelaskan. Nah, prosesnya diawali dengan proses tahap pelepasan telur atau ovulasi. Nah, sel telur yang telah dilepaskan atau diovulasikan akan menuju ke opidak dan menunggu kedatangan si sel sperma. Nah, jika terjadinya perkawinan atau kopulasi, maka masuklah sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Nah, sel sperma akan bergerak berlomba-lomba menuju ke opidak untuk membuahi si sel telur. Nah, jika ada satu sel sperma yang berhasil membuahi si sel telur, maka sel sperma yang lainnya tidak akan bisa membuahinya dan terjadilah fertilisasi dan membentuk zigot. Zigot akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel hingga membentuk morula. Nah, morula ini akan mengalami pembelahan menjadi blastula. Nah, 5 hari setelah fertilisasi, blastula akan menempel pada endometrium. Nah, penempelan pada endometrium ini disebut dengan implantasi. Implantasi inilah yang disebut dengan terjadinya kehamilan atau gestasi. Nah, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Nah, gastrula ini mempunyai struktur dan akan dijelaskan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur gastrula. Yang pertama itu adalah ektodem, di bagian luar yang akan membentuk kulit dan sistem saraf. Yang kedua yaitu endodem, di bagian dalam yang akan membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Yang ketiga yaitu mesodem, di bagian tengah yang akan membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan struktur dari gastrula? Begitu hebatnya Allah menciptakan kita. Yang tadinya dari berlapis-lapis hingga gastrula menjadi fetus.